Oke teman-teman, kami dari kelompok SMDB 6 mohon izin untuk mempresentasikan tugas dari laboratorium kami dengan mata praktikum SMDB 6. Ya, izin untuk mempresentasikan hasil tugas kami ya. Tugas kelompok dari kami sendiri ada 2 orang mahasiswa. Yang pertama saya sendiri ada Petrus Masina Menantang Bobolon, dan kemudian teman saya di samping ada Brian Lemban Tobing. Oke, tanpa perlu panjang lebar, kita langsung aja teman-teman ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi di sini kita cek dulu ya. Jadi untuk tugasnya itu teman-teman, kita itu disuruh untuk membuat sebuah project di mana projectnya ini ya merupakan project dari ujian akhir semester. Nah, di ujian akhir semester ini kita itu disuruh untuk membuat ya tampilan dari project CRUD, di mana di CRUD ini kita bakalan membuat create, read, update, dan delete-nya teman-teman. Jadi kita tuh bakalan menghubungkan database ini yang kita hubungkan aplikasi sudah kita buat teman-teman. Jadi di database ini kita akan mencoba untuk menghubungkannya dia nih. Nah, database ini dan kita bakalan otak-atik gitu di aplikasinya. Nah, teman-teman bisa lihat juga untuk keterangannya. Ya. Di sini ujian akhir semesternya ini sebenarnya cukup simpel. Nah, adapun sebenarnya tugasnya ini bisa didiskusikan secara berkelompok ya teman-teman. Itu terdiri dari 2 orang maksimal dengan bobot nilai web itu 80 dan desktop 100. Dan teman-teman langsung aja kita ke codingan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan IDE Sharp Develop ya teman-teman. Di mana Sharp Develop ini itu merupakan IDE untuk menampung bahasa pemrograman C# atau C# gitu. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman C# ini kita mencoba menghubungkan ya GUI yang kita buat dengan mainform. Dan juga setelah itu kita bakalan mengotak-atik dari database-nya. Tampilan GUI-nya seperti ini teman-teman ya. Di sini kita menggunakan data grid view, ada text field juga. Oke teman-teman, untuk codingan awalnya itu bakalan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Silakan Brian. Ya, di sini pada bagian reference-nya kami menambahkan system.data, mysql.data, mysql.data.mysql client, dan system.data.olydb. Jadi reference mysql.data itu berfungsi untuk mengkoneksikan codingan kita ini ke database yang sudah kita buat. Di mana database yang kalian pakai di sini adalah Hero. Selanjutnya itu ada public main form-nya di sini. Lalu ada public bool.db open. Di sini tuh untuk mencek apakah codingan kita ini sudah terkoneksi ke database kita. Jika sebelum terkoneksi maka muncul message dialog tidak terhubung. Lalu ada ini private void test button klik, ini tuh untuk tombol koneksinya. Lalu ada void tampil data untuk menampilkan datanya, data dalam database kita, di mana data yang dipilih itu dari data hero. Lalu di sini ada void main form load itu untuk menampilkan data. Lalu itu ada void button tambah klik, ini tuh untuk menambahkan data kita. Kita akan masukkan data kita ke data hero dengan value, nomor, nama, health, type, IP, dan mana status. Lalu ada void button ubah klik, ini tuh untuk mengubah data yang sudah ada di dalam database kita. Lalu ada void button hapus klik, ini tuh berfungsi untuk menghapus data dalam database kita, di mana yang akan dihapus itu data dalam data hero, dipilih melalui nomornya. Selanjutnya, penjelasan desain kami akan dijelaskan oleh teman saya, Marcelino Tampubolon.
Oke teman-teman, seperti biasa desainnya sudah kita buat ya. Sekarang kita tinggal mengeran hasil dari desainnya ini. Nah, oke teman-teman, kita coba run. Oke teman-teman, sebelum kita run, di sini saya mau menjelaskan sedikit bahwa ternyata kita itu harus menghubungkan ke XAMPP-nya teman-teman. Jadi di XAMPP-nya ini kita nyalakan dulu run as administrator. Teman-teman, lalu kita klikkan untuk Apache dan MySQL-nya, kita start mode. Nah, kemudian kita coba untuk jalankan. Nah, sebelum dijalankan saya menjelaskan dulu teman-teman untuk variabel yang saya pakai di sini ada nomor ya. Dengan name nomor, kemudian ada name hero, name, kemudian heroes dengan tipe, mana, dan ada button-buttonnya tersendiri seperti itu. Kita coba run. Nah, untuk hasil runnya seperti ini teman-teman, kita bakal menampilkan tabel dari database kita seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kita mau menambah, kita bisa buat. Contohnya kita buat di sini untuk nomor satunya ada hantu kayang dengan hero tipe, misalkan di sini bertipe magic atau mage seperti itu. Kemudian kita buat HP-nya 100 dan mananya 200. Kemudian kita tambah. Oke. Terhubung. Oh, sorry teman-teman, ini ada kesalahan. Oke. Kita coba run ulang ya. Tes connect, maka terhubung. Kita buat nomor 1. Nama hero misalkan hantu kayang. Kemudian hero tipenya mage. Kemudian HP-nya 100 dan mananya 150. Kita tambah. Oh, jadi dia tidak bisa teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena ternyata kita menggunakan number itu sebagai primary key, jadi tidak bisa diubah. Jadi kita ganti jadi 6 tambah. Nah, ternyata koneksinya sudah already open. Oke. Jadi kita coba run lagi. Dan kita buat yang baru teman-teman. 6 hantu kayang. Kemudian kita buat di sini hero tipenya mage, HP 100, mananya 150. Kita tambah, maka data berhasil dimasukkan. Kemudian kalau kita mau menghapus atau mengubah, kita misalkan kita ubah ya, hantu kayang ini kita buatlah dengan hantu sakti misalkan seperti itu. Karena buat jadi hantu sakti, maka kita update, maka hantu akan berubah menjadi sakti dan seterusnya. Kalau misalkan kita ubah jadi assassin, kemudian kita ubah jadi darahnya 200, kemudian kita buat jadi ya 190, kemudian kita update, maka bakalan berubah ya teman-teman di hantu saktinya. Kemudian kalau kita mau mencoba hapusnya, kita buat aja coba misalkan terhapus. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya projectnya kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai di titik ini. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Kami dari kelompok SMDB6 ini izin pamit undur diri teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa, see you.